Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tak terasa teman-teman, di pelajaran tema 5 untuk IPA kita akan membahas tentang cahaya. Nah, ada yang tahu apa itu cahaya? Cahaya merupakan gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Kita tidak dapat melihat apapun bila tidak ada cahaya. Nah, kalau misalnya ada cahaya berarti ada sumber cahayanya dong. Nah, sumber cahaya itu dibagi menjadi dua, sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Pasti kalau sumber cahaya alami adalah yang berasal dari alam. Contohnya yaitu matahari. Matahari merupakan sumber cahaya terbesar di bumi. Berikutnya yang buatan artinya sumber cahaya yang bisa dibuat oleh manusia, yaitu berasal dari senter, lampu, dan lilin. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai cahaya, kita harus memahami dulu bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu sifatnya merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Dan yang keempat, dapat dibiaskan. Serta yang kelima, dapat diuraikan. Nah, seperti apa? Begini. Pembuktian bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus itu melalui percobaan seperti ini. Ini karton ya yang diberi lubang pada tengah dengan jarak lubang yang sama. Sehingga ini sumber cahaya buatannya berupa lilin bisa ditangkap oleh mata ketika dia melihat dari lubang. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kartonnya atau lubangnya itu tidak sesuai, digeser, maka kita tidak akan bisa melihat cahaya tersebut. Dari percobaan di atas menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi jalan di malam hari, boleh dilihat deh lampu kendaraan teman-teman itu pasti merambat lurus ke depan. Tidak mungkin kan lampunya itu belok ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, berikutnya bukti bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sifat dari cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti ini. Kita memiliki wadah ya dengan kaca yang bening, air jernih dan plastik dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Jadi senternya di sini cahayanya bisa sampai sini karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sedangkan kalau teko yang dari logam tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, misalnya tekonya itu atau tempat airnya itu berasal dari logamnya itu misalnya warna perak atau warna emas, itu tidak bisa ditembus oleh cahaya. Beda dengan cahaya dapat menembus benda bening. Berikutnya sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contohnya saat kita bercermin, maka cahaya dipantulkan sehingga kita bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Seperti itu. Nah, ini pemantulan pada cermin termasuk pemantulan teratur. Nah, membahas tentang pemantulan itu ada dua jenisnya teman-teman. Pertama pemantulan teratur dan yang kedua pemantulan difus atau tidak teratur. Atau kata lainnya yaitu ini ya. Oke, kita amati untuk pemantulannya. Pemantulan teratur itu permukaan objeknya pantulannya rata. Ini rata ya. Maka contohnya pada cermin sehingga sinar pantul sejajar dan teratur. Nah, kalau pemantulan difus atau tidak teratur itu seperti ini. Permukaannya tidak rata.
dia akan memantulkan ke segala arah atau tidak teratur. Nah, kalau tadi kita membahas tentang cermin, ternyata jenis-jenis cermin itu juga ada 3. Yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, ketiga cermin cekung. Cermin datar, permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung seperti yang ada di rumah kita. Cermin cembung, permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar, biasanya digunakan di spion kendaraan. Yang ketiga cermin cekung, permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah dalam, digunakan untuk alat senter. Nah, cermin datar teman-teman memiliki sifat bayangan yang dibentuk, bayangannya sama, ukurannya sama ya. Jadi kalau misalnya kita bercermin, kita tingginya seberapa atau besarnya seberapa, itu pasti akan sama di cermin. Jarak bayangan ke cermin juga sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Penampakan ini contohnya ketika kita bercermin, tangan kanan kita akan menjadi tangan kiri di cermin, di bayangan ya. Yang keempat, bayangan tegak seperti benda. Yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nanti untuk sifat kelima akan dibuktikan di kelas 1 SMP, bagaimana cara menggambar bayangan pada cermin. Sementara kita tahu sifat-sifatnya dulu saja. Oke, berikutnya adalah cermin cembung. Nah, karena cermin cembung ini digunakan pada spion kendaraan bermotor, dia memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil. Makanya digunakan untuk spion supaya bisa melihat kendaraan yang ada di belakang kendaraan kita. Kendaraannya seolah-olah dibuat lebih kecil ya, jadi tertangkap oleh cermin cembung tersebut. Nah, berikutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung itu adalah sesuai dengan letaknya ya. Jika letak benda dekat dengan cermin cekung, bayangan yang dibentuk adalah bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika bendanya jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, sejati, dan terbalik. Nah, sekali lagi Ustazah sampaikan bahwa nanti di SMP akan dipelajari lebih lanjut mengenai cermin cekung dan cermin cembung untuk pembuktian sifat bayangannya. Sementara kita hanya mengetahui dulu saja. Oke, yang keempat. Bukti bahwa sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Apa sih pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas 2 atau 3 medium yang berbeda. Pembiasan cahaya sering kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada percobaan di samping ini. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka seolah-olah pensil itu terlihat patah. Sebenarnya tidak ya. Nah, oke, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, contoh peristiwa penguraian, ini cahaya dapat diuraikan ya. Cahaya dapat diuraikan. Mohon maaf, yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Nah, apa sih maksudnya? Peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Setelah mengenai butiran air hujan, cahaya putih itu mengalami pembiasan. Pembiasan yang akan terurai menjadi 7 warna pelangi yang kita lihat, yaitu ada Mejiku, Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna itu disebut spektrum warna. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan kalau keluar pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.